Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faryansyah dari Prodi Ilmu Komunikasi A ingin menjelaskan penelitian saya tentang game online yang dapat dijadikan sebagai suatu pekerjaan. Kemudian kita bisa masuk ke rumusan masalah, yaitu game online awalnya diciptakan untuk beberapa developer game yang bertujuan hanya untuk bermain-main saja. Tetapi pada saat awal diciptakannya game online, apakah pernah terpikirkan sebelumnya bermain game itu bisa menjadikan suatu pekerjaan yang bisa menghasilkan uang? Tentu saja itu tidak terpikirkan oleh orang-orang yang memainkannya. Game online dahulu dianggap negatif oleh para orang tua. Orang tua zaman dahulu sangat melarang anaknya untuk bermain game online. Kemudian, banyak orang tua yang tidak setuju jika anaknya itu bermain game online. Alasannya adalah bermain game hanya buang-buang uang dan waktu. Lebih baik uang itu dipakai untuk membeli makanan atau barang yang berguna. Begitu kira-kira jika ditanyakan kepada orang tua pada zaman dahulu. Tetapi sekarang zaman sudah berubah, baik dalam teknologi maupun infrastrukturnya. Sekarang game online semakin banyak digemari oleh anak-anak hingga remaja. Salah satu mengapa game online adalah suatu kegiatan yang banyak digemari oleh orang-orang yaitu karena dapat menghasilkan uang. Bermain game online juga bisa dijadikan sebagai pekerjaan yaitu sebagai atlet game. Tidak heran, sekarang e-sport atau electronic sport menjadi salah satu cabang olahraga di ajang perlombaan olahraga, baik di tingkat nasional maupun internasional. Semenjak e-sport resmi menjadi salah satu cabang olahraga, baik di perlombaan Asian Games 2018 hingga SEA Games 2019, banyak anak-anak dan para remaja yang bercita-cita ingin menjadi atlet e-sport. Tetapi salah satu masalah yang masih banyak terjadi adalah bagaimana bisa mendapatkan izin dari orang tua. Masalah tersebut adalah masalah yang banyak ditanyakan oleh anak-anak yang masih menempuh pendidikan sekolah. Salah satu cara agar mendapatkan izin dari orang tua bagi anak-anak yang masih dalam pendidikan sekolah yaitu menyelesaikan dahulu pendidikannya baru bisa untuk lebih serius lagi dalam bidang ini. Kemudian ini adalah salah satu contoh dari atlet e-sport yang ada di Indonesia. Yang pertama ada Made Bagas Pramudita atau yang biasa dikenal sebagai BTR Zaksi. Ia adalah salah satu atlet e-sport PUBG Mobile termuda yang berhasil menjuarai turnamen PUBG Mobile bertaraf internasional atau berhasil menjuarai turnamen antar dunia. Bagas lahir di Bali tanggal 31 Mei 2003. Bagas atau Zuxi berhasil menjuarai turnamen tersebut bersama saudara kembarnya yang bernama Bagas atau Luxi. Umur mereka pada saat itu ketika menjuarai turnamen di PMCO Fall Speed Global Final pada tahun 2019 yaitu baru berumur 16 tahun. Acara tersebut diselenggarakan di Kuala Lumpur, Malaysia pada tanggal 20 November sampai 1 Desember 2019. Mereka menjuarai ajang tersebut bersama teman-teman mereka lainnya, yaitu Ryzen atau Muhammad Albi dan Microboy atau Nizar Lugatio. Sudah banyak turnamen nasional maupun internasional yang berhasil mereka juarai. Salah satunya, yang pertama ada juara PINC tahun 2018 yaitu tarafnya nasional. Yang kedua ada peringkat 9 di turnamen PMSC 2018. Kemudian ada juara 1 Fighting League 2018, juara 1 Kaskus Battleground Season 3, juara 1 Kita Keren PUBG M turnamen pada tahun 2019, kemudian ada juara 1 PMCO 2019, dan juara 3 PMCO Sea League 2019, juara 2 PMCO C 2019, dan kemarin adalah PMPL CA 2020. Mereka berhasil menjuari turnamen tersebut. Dan sekarang ia dan teman-temannya sedang berjuang untuk bisa menjuarai turnamen antar dunia atau dunia internasional melawan tim-tim lainnya di turnamen PMGC 2020. Semoga kita doakan mereka bisa menjuarai turnamen tersebut. Kemudian, Bagas atau Zaksi ini sudah berada di ranah e-sport selama 2 tahun. Pendapatan ia selama menjadi atlet e-sport sangatlah besar. Ia mengatakan selama ia berada di ranah e-sport, ia sudah mendapatkan pendapatan yaitu sekitar di atas 5 miliar. Tentunya itu belum termasuk dengan gaji mereka di tim Bigetron e-sport dan hasil ia dari YouTube. Tentunya ranah e-sport ini sangatlah menjanjikan, apalagi di Indonesia.
Karena dengan bermain game, kita sudah bisa menghasilkan pendapatan. Mungkin untuk anak yang ingin mencoba di ranah e-sport, Bagas ini bisa dijadikan contoh kepada orang tua. Bisa saja orang tua kita mengizinkan kita untuk menjadi atlet di ranah e-sport ini. Kemudian yang kedua ada Hansel Ferdinand atau biasa dikenal sebagai Bentet. Ia adalah atlet e-sport dari game CSGO. Dia salah satu atlet yang mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Sekarang ia berada di tim Gengi Esport yang berada di negara Amerika Serikat dan Korea Selatan. Sudah banyak turnamen yang sudah ia juarai mulai dari turnamen nasional maupun internasional. Dia sudah berada di ranah e-sport sejak tahun 2013. Pendapatan Hansel selama ia berada di ranah e-sport ini adalah yaitu sudah mendapatkan pendapatan hingga 170.000 US dollar. Tentunya itu sangat banyak pendapatan ia selama bermain game online. Kemudian yang terakhir ini adalah atlet e-sport dari game Mobile Legends, yaitu kemudian yang terakhir ini ada atlet e-sport dari game Mobile Legends, yaitu Eko Julianto atau yang biasa dikenal sebagai Aura. Eko atau Aura disebut sebagai bapak assassin di Indonesia karena ia adalah pemain hero assassin, yaitu contohnya adalah Hero Fanny dan Hayabusa. Ia masuk ke ranah e-sport dari tahun 2017. Ketika itu ia masuk ke tim Saints Indo, kemudian pindah ke tim EVOS Esport. Selama ia di EVOS Esport, ia telah banyak memenangkan turnamen bersama EVOS Esport, baik dalam negeri sampai luar negeri. Salah satu turnamen yang berhasil ia juarai dengan rekan timnya adalah yang pertama ada INC, kemudian ada Mobile Legends Professional League atau MPL, M2 yang bertaraf dunia, dan yang terakhir kemarin adalah SEA Games 2019 yang diselenggarakan di Filipina. Tetapi ia dengan rekan timnya pada saat SEA Games 2019 kemarin gagal menjuarai turnamen tersebut. Mereka harus menerima kekalahan dari tuan rumah Filipina dengan skor 2-3 di partai final. Maka dari itu, Eko dan teman-temannya harus puas meraih medali perak. Tetapi pada saat ini, Aura sudah off kompetitif untuk sementara karena ia harus mengurus istri dan anaknya. Kemudian pendapatan Aura selama menjadi atlet e-sport ini adalah sekitar hampir 1 juta dolar. Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Presiden EVOS Esport yaitu Mas Aldean. Tentunya itu pendapatan yang sangat besar, apalagi itu belum ditambah ia dari pendapatan ia pada saat live streaming dan dari YouTube ia. Dari ketiga atlet e-sport yang dimiliki oleh Indonesia, bisa dilihat ranah e-sport ini sangatlah menjanjikan. Kemudian untuk orang tua yang berada di luar sana, seharusnya sudah membuka pikirannya mereka. Apalagi mengenai game. Game itu tidak selalu negatif. Buktinya ketiga orang ini adalah buktinya pendapatan mereka semua adalah berasal dari game. Kemudian dari masalah tersebut muncullah ideals. Apa itu ideals? Ideals salah satunya adalah I-nya itu identity the problem. Identity the problem dari masalah tersebut adalah bagaimana orang tua agar bisa mempercayai anaknya untuk bisa menjadi seorang atlet di bidang e-sport. Kemudian, define the context. Game online yang dicap sebagai kegiatan yang negatif karena hanya membuang-buang uang dan waktu. Kemudian yang ketiga ada E-nya itu enumerate. Enumerate-nya adalah opsi agar kita dapat mempercayai orang tua kita agar percaya bahwa game online itu dapat menghasilkan uang, yaitu dengan cara kita benar-benar menekuni bidang tersebut. Kemudian yang keempat ada analyze. Opsi yang dituliskan tadi akan membuat orang tua kita dapat mempercayai bahwa game online itu bisa menjadi suatu pekerjaan dan dapat menghasilkan uang. Yang kelima ada list. Tindakan tersebut akan membuat orang tua kita menjadi orang yang terbuka dengan game online ini. Dan banyak orang yang sukses di bidang ini. Kemudian yang terakhir ada self-correct. Self-correct-nya yaitu adalah untuk meyakinkan orang tua kita agar kita dapat menjadi atlet e-sport memang susah kalau kita tidak dapat membuktikannya. Salah satu caranya adalah dengan membuktikannya dengan hasil dari game tersebut. Nah, kira-kira itulah penelitian saya tentang game online yang dapat dijadikan sebagai suatu pekerjaan. Semoga dengan adanya video ini, banyak orang tua yang
membuka pikirannya terhadap game online. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.